أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. Setelah Nabi Musa dihina oleh Fir'aun, Fir'aun tidak patuh jawabun Allah, walaqad akhadna lan teman-teman nyiksa sapa ingsun, teman-teman natrapi sapa ingsun ala Fir'aun ing keluarga Fir'aun, ing anak-anak buah Bani Fir'aun bisini kelawan kepailan. Aku benar-benar telah memberi siksa terhadap anak buah Fir'aun bisini dengan cara dipailkan, artinya bihtibasil matar, ngeker udan oleh Allah, tidak diberi hujan, dan diberi siksa dengan cara wabilju, lapar. Itu gara-gara tidak patuh kepada Nabi Musa. Wa naqsim minats samarati, dan kurang saking biro-biro buah-buahan, buah-buahannya, padinya, jagungnya, semuanya itu kurang, pekurang oleh Allah. Ai dhahabis samarat, ilangi biro-biro buah-buahan, bi isabatil ahad, kelawan oleh ngenane biro-biro bilai, biro-biro penyakit hama. Kenapa kok dibuat begitu oleh Allah? Ini kok penting, bukan untuk kaumnya Nabi Musa saja, bukan untuk ahli Fir'aun saja tujuannya. La'allahum yatadzakkarun, menawa anak buah Fir'aun itu yadzakkarun, ngalah pekeling, biar introspeksi diri, mengenangan kore salah. Ya beli deh Gusti Allah, diberi cobaan sakit, hartanya dikurangi oleh Allah, tujuannya la'allahum yadzakkarun, barangkali mereka itu yadzakkarun, mengambil pelajaran, ngurusi kekurangan diri. Ayaqifu ala anna dzalika li ajli ma'asihim, biar mereka itu melihat bahwa peristiwa yang menimpa padanya ini adalah akibat doa saya, dosa-dosa kami, biar merasa demikian. Miiling dah Gusti Pangeran. Tadi coba pola tidak patuh kepada ajakan Nabi Musa, wa yanzaru ammahum alaihi minal atu minal uturi wal inat, dan agar mereka itu berhenti dari apa yang diperbuat mereka berupa utuwi wal inat, angas, lacu, tidak patuh, menentang perbuatan semacam itu supaya dihindari. Kan beri coba deh je polang kok salah dan tekar pa mi sujud Gusti Allah, la'allahum yadzakkarun. Wa idza ja'atuhumul hasanah, lan tamongko tatkala teko hum ing keluargane anak buahne Fir'aun apa al hasanatu api baik, tanam bagus sehat, ail khasbu subur tanamannya, wasa'afi rezeki, rezekinya luas, wasalama dirinya selamat, mapan, beres. Apa yang dikatakan oleh mereka ketika mendapatkan kebaikan dalam segala hal,
Qalu lana hadi, mereka berkata, lana iku kadui kita hadi utai iki kebaikan. Memang seharusnya begini. Ronto akotak lakar bulotong sebriang. Ronto elo kebala lana dihi, memang seharusnya demikian. Ainahnu mustahikuna min kathratin ni'amina alal ada allati jarat, memang seharusnya kita ini berhak demikian, berlimpahnya nikmat dia harus begitu. Cerita akhir dosa-dosa mun fokus tanam dan to kan mun tepak fokus awas. Kaumnya Fir'aun, kaumnya Nabi Musa yang tidak patuh pada Nabi Musa. Wa in tusibhum sayyi'ah yattayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Wa in tusibhum lan lamun ngenani hum ing kaumi Fir'aun apa sayyi'ah Allah, terjadi bencana ay hudusatun, kejadian yang menimpa kepailan, wasyiddatun lan rekoso, wabalaun lan bala. Siapa yang disalahkan kalau begitu? Kalau terjadi bencana mun oleh kenyamanan anhullah lana hadi iku kadui kita hadi utaiki, memang haknya begitu, harus hasil. Kalau datang musibah, wa in tusibhum sayyi'at tayyaru, wa in tusibhum lan lamun ngenani hum ing keluarga Fir'aun apa asai'a, kejadian yang tidak disenangi. Bala yattayyaru, ini gara-gara bi Musa wa man ma'ahu yattayyaru, ngrasa tompo Allah, merasa dirinya menerima peristiwa semacam itu. Bi Musa, ini gara-gara Musa, gara-gara Musa wa man ma'ahu, dan orang yang bersama Musa. Tanaman tak teti sake kapi minyengonyengan dia lomeng dia gara-gara Musa lebih debi. Pengiran bobo menyaman Fir'aun gitu. Yang disalahkan adalah orang yang mengajak kebaikan, yang disalahkan montako itamonye dalam buatin itu lebo sapuno anu gitu. Itu sikapnya ketika mendapatkan kejelekan. Wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru, kalau mereka itu dikena musibah, yattayyaru bi Musa wa man ma'ahu, mereka menganggap datangnya malapetaka itu disebabkan Nabi Musa wa man ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi Musa, bukan Isa, minal mu'minin, dari orang-orang yang mukmin. Ayaqulu, artinya mereka berkata, innama asabana hadza syarru, adanya kejelekan menimpa pada kami, kata orang-orang nak buahnya Fir'aun, bisu'mi Musa wa qaumi, ini akibat kena tular kejelekan Nabi Musa dan kaumnya. Ini akibat Nabi Musa, lebih depi Musanya. Ini jalan yang benar oleh Allah diluruskan. Andi penemu dayijah. Ala innama ta'iruhum indallah, ala iling-iling, innama ta'iruhum, angin pastini utai bagiani keluarga Fir'aun iku indallahi, ono ing dalam ngersani Allah. Peristiwa yang menimpa pada mereka sebenarnya itu adalah urusan Allah. Itu urusan Allah.
ay kullu ma yusibu min khairin aw syarrin fa huwa biqada'illah. Apa yang terjadi pada mereka, apakah itu kebaikan atau kejelekan, semua itu biqada'illah, itu adalah merupakan ketentuan Allah, wa bitaqdir, dan takdir Allah. Memang demikian takdir Allah. Wa qila al makna innama ja'ahu mu'asyarru biqada'illah wa hukmuhu. Ada yang mengatakan artinya kalau kejelekan menimpa pada kalian itu dengan qada dan hukum Allah yang ditetapkan. Walakinna aktsarahum, akan tetapi kebanyakan dari mereka la ya'lamun, mereka tidak tahu dari mahalnya hidayah. Jadi contoh, kalau orang dia kemudian melihat orang malas untuk berbuat baik, malas dari Islam, dari kafir ke Islam, memang sulit, hidayah itu lain dengan harta. Karena harta itu tidak ada nilainya, maka semua orang dapat jatah harta. Tapi kalau kebaikan, baik, hidayah, itu masih melihat siapa yang akan mendapatkan jatah hidayat. Sekalipun orangnya itu misalnya mapan, kekar, tadi tiba oleh Allah tidak diberi kemampuan untuk melakukan kebaikan, karena memang mahal hidayah itu. Sampai Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa mengajak umatnya untuk ke arah yang baik, supaya dirinya itu selamat baik dunia dan akhirat. Kenapa kok banyak tidak memperdulikan terhadap kebenaran? Memang mereka tidak dikehendaki. Lamun dan toneko yang melihat ustadznya melihat semacam itu, kiainya melihat semacam itu, melihat umat akhirnya yang terjadi apa dalam hatinya? Apa kebencian? Apa kasih sayang? Mereka kebencian, ya nesel, kena gak dapat jatah. Aro lempur wah, aro mapan wah, aro sokir wah. Ba boleh berdua mengambil kerabat kan? Wah tak dapat jatah hidayat dari Allah. Mun kecuban mek aponjel, mun kepukusan mek nje. Nesen makanya syarat tadi guru, Imam Ghazali mengatakan pertama kali seorang guru itu asyafaqu alal muta'allimin, harus dalam hatinya itu beda sifat kasih sayang. Nesen wa yajri majra banihi, muridnya, santrinya itu diperlakukan seperti anaknya sendiri. Bagaimana orang tua melihat anak sendiri? Apa kebencian, apa sifat kasih sayang? Kasih sayang. Kasih sayang. Jangan kanjeng Nabi, ada bu, innama ana lakum mithlul walid li waladihi. Aku posisiku terhadap kalian seperti orang tua melihat anaknya. Kanjeng Nabi melihat umat, kanjeng Nabi melihat sahabat seperti orang tua melihat anaknya. Apa yang ada dalam hatinya? Sifat kasih sayang. Apa tujuannya? Biaqsida iqadahum min naril akhirah. Tujuannya itu ingin menyelamatkan dari api akhirat. Itu kalau guru. Wahwa, apa yang dilakukan guru itu ahammu, itu lebih penting daripada apa yang diupayakan orang tua. Min inqadil walidaini waladahuma min narid dunia. Kalau orang tua ingin menyelamatkan anaknya dari apoy dunya, itu tujuan. Takut lapar, takut kening okomun ngeco, yang ada di benaknya orang tua. Kalau orang guru, kiai, gelak syafaqah, dermak munstak selamat ning akhirat, itu pandangannya ke sana. Itu lebih penting daripada apa yang ada di pikirannya orang tua. Anan takut tak selamat dari apa itunya.
Walidzalik, oleh sebab itu soro hakul muallim, maka haknya guru a'dzam, lebih besar daripada haknya orang tua dua. Mon orang tua dua saya urus masalah dohir, kakanan, enoman, burun ada teking, burun ada tolang, burun ada dere, mon mati deh kita di tanah. Kalau guru kiainya sampai saya rabai muruk sampean itu dak ruhani aja selangkeng gitu loh. Makanya haknya seorang guru lebih utama daripada orang tua dua. Umpamane rosorora bareng guru na nyoro reng tua na nyoro kia satu waktu lebih keten seguma kata ngeding aki bedaya dan tak ngeding aki, itulah ilmu sulit gitu loh. Guru karena guru itu sana balarinya ada mecek ruhaniyah, mecek ruhaniyah. Terus final walid, orang tua sababul wujud ilal hadir fil hayatil faniyah, sebab orang tua anak bisa hadir bedeneng alam tunyariyah alam rosak. Apa bede tunya, sebab orang tua lahir bede maneng itunya sebekal rosak. Wal muallim, kalau guru membenahi ruhaniyahnya, nata masalah keimanan, nata masalah akhlak, deki odin bedeneng alam huma alam kelangkengan sampai di alam kelangkengan sesiamun sampai pun selamat, bukan cuma 60-80 tahun, itu adalah seterusnya yang abadi itu, paham? Jadi kalau orang tua menyebabkan anak wujud pada bumi rosak nih kok, kena keruwetan. Kemudian kalau guru menyelamatkan jiwanya akan lahir nanti di akhirat itu kehidupannya abadi, kemagung nih kok, yang abadi. Kemudian walaulal muallim, andaikan tidak ada guru, lansa koma hasala min jihatil abi ma husila min jihatil abi ilal halakid daim, andaikan tidak ada guru, apa yang dihasilkan oleh orang tua oleh anak akan dibawa pada kehancuran. Andaikan tidak ada guru, maka apa yang dihasilkan oleh orang tua diberikan pada anak, maka sesuatu itu akan dibawa pada kehancuran, kena tadi semuruk. Orang tua akan tidak ada harganya. Reng tua me bedereken apa lana bede semuruk. Begitu loh. Reng tua na bede semuruk, anak bede semuruk. Akhirnya orang tua itu dihargai oleh anak. Ketidakuma innamal muallim, guru itu al-mufid lil hayatil ukhrawiyah ad-daim, itu memberi faidah kiring dari kehidupan yang ukhrawiyah yang abadi. Akni napa saya jeraki ya ilmu akhirat utawa ilmu dunya tujuan untuk akhirat, semuruk nego untuk akhirat. Ketidakuma yang situng nego sampai akhirat kapi. Ireng tacuna situng banyak kedudukan duniawiya. Kau tu nak kuma. Wa kama annaqol abna ilwahid rojulil wahid, seperti haknya anaknya seorang laki situng. Anan banyak, bapan situng. Ayat tahabu, saling mencintai. Karena semuanya itu adalah tujuannya ukhrawiyah. Benih kedudukan itu nyamun sesare kedudukan itu kikar cakaran. Loh, kalau semuanya itu adalah yang dikejar adalah kedudukan ukhrawiyah, maka kehidupannya di dunia ini mesti saling mencintai. Seperti saya kena ko bulan ko haji bila tahun angkat, tetapi bulan ke, mak terjadi apa? Seperti mon pada kecuna kasih sayang.
Kia bulan karada hajian kia. Oh munda tobi bula. Asal renggang raket. Mutum utama sampean kica mana bilan nyare motor koneng kin terada bangil juta aju berde-berde. Dah maka tara bengel dan teh motor. Lah karena sama-sama mau ke bangil, maka hatinya itu terjadi apa? Kasih sayang. Karena tujuan itu sama. Dah maka kengkok sesare kehidupan ukhrawiyah. Mek kok selamat ayolah bareng sengko atau karena benten. Tanto karena yang dituju itu adalah kehidupan ukhrawiyah. Kecuali saya tuju kedudukan dina kol jengkolan. Opung kok dosa-dosa itu sudah nyata nih kok. Karena tujuan itu sama. Jadi hakku talami di rajulil wahid al-attahab wa tawaddud wala yakunu kadzalik. Ini Tangerang. Tidak akan terjadi sifat kasih sayang, tidak akan terjadi sifat kasih sayang serabei, ingkana maqsaduhum al-akhirah, kalau tujuan itu adalah kedudukan di akhirat. Dumah gua mulai ada Probolinggo makin motor selak lebu, karena yang dituju bukan dalam mobil. Yang penting itu sampai tujuan. Lain bareng orang persilan ngereng manten, memang yang dituju itu bukan tujuan ya duduk itu yang dimaksud. Tuti mun tepak dok katok lho kalem, karena memang tujuannya duduk di mobil ingin enak. Lah kalau memang yang dituju itu akhirat, mbak moljo beretunya tak moljo terserah. Itu nyata fakta itu. Mulai saling sikut makai serah boy. Ingin kedudukan di mata orang, ingin kedudukan di siapa saja, akhirnya paling sikut, saling sikut. Man kedudukan ukhrawiyah terserah kau di posisi apa orang tani, apa orang tani, apa presiden, apa terserah lang, sepenting kau dapat tujuan. Ayo udah selak, gua. Tina makin selak kau terus ketemu anak. Abin kau bude Surabaya, Jabin kau bude Jakarta. Mancing tina makin mancing asalkan sampai pada tujuan. Kalau yang dimaksud itu memang kehidupan dunia, leniku semaraki wala yakunu illa tahassud wa tabaghut in kana maqsaduhum dunya. Kalau yang dimaksud tujuannya hidup itu adalah kedudukan duniawiyah, mesti di situ saling sikut, mesti di situ saling benci membenci, situ nggak budaya ada bisba si budi tongkak ageblak cuy sebab ada nyorot. Kalau memang kehidupannya tujuan untuk akhirat terserah engkau boleh di malatina lah, sepenting kau selamat bereneng akhirat. Fainal ulama itu kata Imam Ghazali wa abnaul akhirah, dan anak-anak calon akhirat musafiruna ilallah, sebenarnya hatinya itu musafir dah Gusti Pangeran. Itu yang dituju, yang dipeteleng itu benar kedudukan duniawi terserah, derma terserah. Ya gara-gara terus kedudukan dunia jeruat. Hongkuan sur benar aja ruwet. Mun kalau memang tujuan Allah terserah, asalkan di hati itu yang dicintai cuman Allah. Demah entar ada sido giri meleterong engkau tak ingat rasa cuma terong sebagai pikiran terong dentong. Jadi kalau tujuannya itu adalah dunia, mesti saling benci membenci. Sebenarnya para ulama dan anak buahnya itu musafiruna ilallah wasalikuna ilaihi tariq minad dunya wasinuatin yang tahun bulan. Ibarat halte gua, ibarat stasiun ambo kalau berdina. Oh bulan apa setia? Bulan Molot. Bulan Molot bekala Molot stasiun aku nego. Songkone yang dituju itu adalah apa? Adalah ridhonya Allah. Wa tarafuq fit tariq, saling kasih sayang dalam perjalanan. Bainal musafir, antara orang yang musafir. Kita ini musafir hatinya nego. Tentenin supaya tambah senang Gusti.
Allah tujuannya ke kota ibarat orang berjalan. Sababut tawad wa tahab itu sebenarnya yang menyebabkan saling cinta mencintai. Dia maka kengko teriak yuk bereng dan to. Teku kaji bilang tepanong ke haji kami datang ki kenal. Apa yen taren setelah lupa. Kami datang pada ke haji to cuna situng. Nyadeng saling entar. Tempo lano ail sail tetemu pada di malah. Fakaifas safar ilal firdaus, orang berjalan saja tujuannya sama akan terjadi saling mencintai, apalagi orang akan berangkat menuju surga firdaus. Saling sekut, berarti yang dicari bukan kedudukan ukhrawiyah, jelas itu. Tahu saya nyari hadis jam. Fala nape gua? Kalau yang dituju itu adalah surga firdaus, pasti terjadi saling mencintai wa tarafuq fi taridih memang wala dhaiqu fi sa'adatil akhirah, tidak ada desaan, tak deselan mun orang kalin to sesare kedudukan ukhrawiyah. Nabe? Tak desaan, nabe tak desaan. Tak selak. Tapi mun urusan duniawiyah wala sa'ata fi sa'adati dunya, selamun urusan dunia nyalon dapat tinggi nyalon seteti situng terus senyalon pampayo demah. Mun urusan ukhrawiyah selah masjid ini selah nabi longgar le ada saingnya. Tapi mun urusan duniawiyah yang sebetulnya petenggi situ senyalon lemak. Ayo, apa kehidupan ukhrawiyah nih enggak mesti selak kalau urusan duniawiyah. Boleh nak? Wala sa'ata fi sa'adati dunia, dalam urusan dunia itu tidak ada kelonggaran. Dan setiap situng calon lemak berapa putran je lah. Gimana mon mano putra maunya. Falidzalika, oleh sebab itu tidak lepas kalau urusan duniawi ya pasti berdesaan, mesti saling sikut. Tapi mun urusan ukhrawiyah terserah di posisi di mapi, asalkan sampai pada tujuan. Muka-muka tidak ilmu manfaat. Wallahu a'lam bisawab. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah.